Kalau bisa cari ikhwan yang soleh dari agamanya, baik ikhwan maupun akhwat. Carilah pertama kali ikhwan dan akhwat itu dengan agamanya, meskipun dia masih miskin pada saat itu. Nanti Allah kayakan, tenang aja. Ikhwan yang datang kepada anda dalam keadaan miskin, setelah nikah akan Allah kayakan, akan Allah cukupkan. Itu jaminan Allah. Maka ketika ada orang tua seperti ini, sabar, kemudian hadapi. Ya, khususnya misalkan akhwat nih. Dulu saya kerjasama dengan calon istri saya dulu, sekarang sudah jadi istri kan. Kerjasamanya gini. Ya, tolong kamu pahamkan orang tua kamu, nikah itu seperti ini, tapi step by step, pelan-pelan. Karena orang tua itu, apalagi anak yang ingin pengen nikah, itu nggak mau diajarin orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang ingin ngatur pernikahan, semuanya ingin ikut campur dari A sampai Z. Ini yang susah juga seperti ini. Ya, ada orang tua seperti itu. Tapi ada juga orang tua yang dia paham agama, dia lepaskan kepada anaknya. Ini enak nih akhwatnya nih, tinggal milih. Tapi akhwat yang punya orang tua, ya, yang pengen ikut campur dalam pernikahan dan dia nggak paham pernikahan, ya, dia menganggap pernikahan sesuai pernikahannya dulu, ya kan? Bukan pernikahan ala Rasulullah yang bisa. Jadi ribet seperti ini sana. Ya, jadi mesti ada ya kerjasama, kekompakan ikhwan dan akhwat, tapi tetap dalam jalur syar'i. Ya, biarkan akhwat ya memberikan nasihat kepada orang tuanya, ikhwan sambil berdoa menunggu ketika sudah ada kabar baik. Alhamdulillah akhi, sudah orang tua sudah siap, silakan ke rumah lagi. Gak apa-apa, ada komunikasi, hanya sebatas itu komunikasinya. Gak boleh komunikasi 24 jam nanyain waktu sudah makan belum, akhi lagi ngapain. Itu pacaran itu namanya. Ya, komunikasi yang dibolehkan itu dalam masa ta'aruf adalah seperti ini. Komunikasi yang memudahkan kita untuk masuk ke bab pernikahan. Ya, hanya seperti itu. Akhi silakan datang ke rumah orang tua pengen ketemu. Udah datang, gitu. Gak usah panjang komunikasinya. Ya, hanya hal-hal yang penting saja. Nah, makanya tugas akhwat yang paling besar memahamkan kedua orang tuanya, karena ikhwat tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau orang tua akhwatnya nggak setuju, karena kita butuh tangan bapaknya untuk kita pegang, ataupun kehadiran bapaknya, meskipun anda nggak pegang bapaknya, tangan bapaknya, tapi bapaknya hadir di situ sebagai wali sah, ya kan? Meskipun ijab kabulnya tanpa pegang tangan, ya hanya bapaknya ngomong saya nikahkan, anda jawab, itu sah, ya. Maka ini yang memang menjadi kendala. Karena kenapa? Kita beragama saat ini sudah tercampur dengan adat dan budaya. Adat dan budaya saat ini itu sangat gengsi, betul kan? Gengsinya tinggi, ya, gengsinya tinggi. Dan inilah yang harus kita pahamkan kepada masyarakat kita, dan harus kita motivasi untuk teman-teman yang ingin nikah. Dengan banyaknya anak-anak muda yang menikah akan menurunkan presentasi zina. Semakin susah nikah, zina akan semakin tinggi. Itu rumus. Ya, semakin orang tua melarang anaknya untuk menikah muda, maka akan semakin tinggi angka perzinahan di kalangan pemuda kita. Tapi semakin orang tua ini, ya, nasihat untuk semua orang tua yang punya anak perempuan ataupun anak laki-laki, mudahkan, jangan susahkan. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Apa salah satu bentuknya? Zina. Dengan adanya perzinahan, maka generasi muda kita akan menurun kualitasnya. Ya. Kenapa? Karena di benaknya hanya dipikirkan adalah pacaran. Dia tidak memikirkan lagi hal yang besar. Ketika orang sudah menikah, pikirannya akan bercabang dan dia akan semakin dewasa dan akan semakin membuat dia peka dengan lingkungan, sadar dengan lingkungan. Ini orang yang pacaran, dia tidak memikirkan kecuali dirinya dan pacarnya saja. Syahwat adanya. Dan ujung-ujungnya zina. Siapa yang dirugikan? Anak itu sendiri. Gitu. Maka ini kesalahan, bukan hanya kesalahan akhwat atau ikhwannya saja atau anak saya, tetapi kesalahan yang besar juga ada di dalam diri orang tua. Karena orang tua jauh juga dari agama, maka tugas anak untuk menasihati orang tua. Terakhir, ketika kita menasihati, nasihatilah dengan lemah lembut, ya. Wasainal insana biwalidayhi husna. Allah mengajarkan kita untuk senantiasa menyampaikan, ya, hal-hal yang baik kepada kedua orang tua kita, ya. Pada di dalam ayat wasainal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Karena orang tua kita ini sudah, ya, mengandung kita, maka perlu adanya, ya, lemah lembut dalam memberikan nasihat. Jangan maksa. Sentuh hati orang tua kita yang mungkin agak keras dengan model pernikahan yang dia inginkan, dengan apa? Nasihat-nasihat yang lembut, dan bantu dengan doa. Seperti itu. Doa yang penting. Ya, doa yang penting. Oke.
Tunggu, jeda dulu. Masih ada banyak pertanyaan. Banyak. Yang dari aneh ya. Daripada jomblo. Taruh. Ini dulu kan. Saya sendiri jomblo. Dulu. Oke. Taruh. Belum, lagi ada pertanyaan masuk nih sebentar. Iya. Memang masalah kita tuh panjang kalau bahas teori. Yang paling mudah tuh praktek aja langsung. Bismillah. Jangan kelamaan mikir. Bismillah. Iya, pertanyaan yang lain. Ketika itu sudah kalau dipikirin dan mudah kalau jalan gitu. Iya. Ini dulu yang aneh dulu. Iya udah mana jawab? Yang itu kan udah dikirim. Oh, berulang itu yang antum. Yang paling bawah. Oh iya, oke. Sip. Yang mau tanya, bagaimana hukumnya seorang akhwat nih yang menolak ikhwan yang sudah menghibah dia, cuman si akhwatnya ini menolak dengan alasan dia mau fokus dulu di LDK, dia di kampus, padahal dia udah siap ikhwannya, cuman akhwatnya ini yang sosok sibuk gitu. Mohon maaf ya. Nah ini gimana tanggapan Ustadz dan melihat fenomena sekarang ini banyak akhwat, jika ada akhwat yang menikah akan diminimalisir amanah dalam kepengurusan gitu. Ya akhi wa ukhti, ya teman-teman sahabat jomblo yang dimuliakan Allah, ingatlah di dalam Islam itu ada ya yang namanya fiqhul awlawiyah, sesuatu yang kita prioritaskan dalam hidup. Ketika ya maka nikah itu sebenarnya seperti ini ya. Dalam kitab ini dibahas tentang bagaimana hukum nikah itu sendiri. Ini saya jelaskan dulu. Ya, jadi nikah itu ya dalilnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah, wahai pemuda siapa yang sudah siap untuk menikah secara fisik, jasmani, ya finansial sudah siap semua, falyatazawwaj, maka menikah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, siapa yang tidak bisa menikah, fa'ilam tasfati, kalau kamu belum siap dalam ya kemampuan menikah, fa'alaihi siyam, maka ada benteng untuk mencegah syahwat kita ini. Karena dengan menikah itu syahwat akan hancur. Ya, karena salah satu tujuan nikah itu untuk menghancurkan syahwat kita. Ya, syahwat khususnya kepada lawan jenis itu akan hancur dengan sendirinya. Tidak lagi sangat besar seperti kita jomblo. Dengan nikah itu akan menghancurkan syahwat. Jika belum mampu, maka fa'alaihi siyam, hendaklah kita berpuasa. Fa'inna bulan wijah, karena dengan berpuasa itu ada benteng ya yang akan melindungi diri kita. Tapi dengan puasa itu pun tidak menjamin syahwat itu akan hilang, tidak, pasti akan muncul. Nah maka ini yang mesti kita ketahui, anjurannya sudah jelas. Tapi menikah itu pun bisa berbagai macam keadaan seseorang. Ketika keadaannya sudah siap secara finansial, secara jasmani sudah siap semua, maka dia wajib, ya, dia wajib menikah. Dia wajib. Anda sudah siap secara finansial, sudah siap secara mental, fisik, semua sudah siap. Ya. Anda menunda-nunda nikah, Anda berdosa. Karena posisi Anda saat ini sudah wajib, karena sudah mampu. Ya. Dan banyak orang yang seperti ini menunda, dan ini yang bahaya. Kemudian ada juga hukumnya sunnah muakkadah. Ya, yang ditekankan saja ketika dia ya sudah mampu secara fisik, kemudian finansial juga sudah mampu, segala macam sudah mampu, ya, tetapi dia masih mampu menjaga syahwatnya. Ya, orang yang pertama ini sudah tidak mampu menjaga syahwatnya dan sudah mampu ya, dari segi finansial, ya, maka dia wajib. Kalau yang kedua ini dia masih mampu menjaga syahwatnya, ya, meskipun dia dari segi finansial dan semuanya sudah siap, tapi dia masih mampu. Ini sunnah muakkadah. Tetap juga sunnah muakkadah, tetap ditekankan untuk segera menikah meskipun bukan wajib. Ada juga yang haram dia untuk menikah ketika dia punya penyakit dalam dirinya. Dia haram untuk menikah seperti dia punya penyakit HIV, AIDS. Dia tidak boleh menikah karena akan menularkan. Ya, apalagi saat ini calon Anda punya virus corona, nggak mungkin Anda nikah sama dia, haram Anda menikahi dia karena dia punya virus. Ya, kemudian ada juga yang berstatus makruh, ya, yang dibenci, ya, yang dimana ketika kita punya penyakit dalam diri kita yang ya, penyakit itu mungkin akan membuat kita tidak memiliki keturunan, ya kan? Atau hal-hal penyakit yang lain. Ini masih sifatnya makruh,
ya, kecuali Nikah. boleh menikah, ya silakan. Apalagi misalkan ada seorang ikhwan punya penyakit tertentu, dia sampaikan kepada akhwatnya menerima, ya silakan, nggak ada masalah. Tapi harus disampaikan. Jadi itu harus terbuka, itulah pentingnya ta'aruf. Ya, sebelum masuk pernikahan ta'aruf. Ta'aruf itu bukan jalan bersama. Yang anak muda sekarang mengatakan ta'aruf syar'i, bukan jalan bersama, nonton film bersama, berdoa bersama, itu bukan ta'aruf. Ta'aruf itu Anda datang ke rumahnya, ya ada orang tuanya di sana, tanyakan kepada orang tuanya anaknya seperti apa, tanyakan kepada sahabat-sahabatnya dia seperti apa, itu ta'aruf, mengenal dia. Ya. Dan Anda harus mengenal dia, tidak harus dari dirinya, orang lain pun akan memberitahu Anda tentang bagaimana sifatnya. Dan ada juga hukum mubah, ya, mubah, ya, kita sudah siap secara fisik dan jasmani, tetapi kita dalam hal ini masih mampu untuk menahan syahwat, sibuk dengan aktivitas ibadah dan lain-lainnya. Ya, bahkan ulama pernah berbeda pendapat ya antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mana yang lebih baik, ya, menikah atau kita menyibukkan diri dengan ibadah. Nah, ini kan perbedaan juga, ya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, di sini dalam kitab ini, ya, menyibukkan diri dengan ibadah itu lebih utama, lebih dimuliakan. Imam Abu Hanifah mengatakan nikah lebih baik. Tapi kalau kita merujuk ke dalam beberapa perkataan Rasulullah, ya tentu nikah itu lebih baik, apalagi zaman sekarang. Ya, nggak ada anak-anak muda saat ini yang solehnya itu kayak anak-anak muda sebelumnya. Anak-anak muda kita solehnya saat ini kayak gimana sih? Ya, tentu Anda akan terfitnah dengan zaman yang penuh fitnah ini. Maka segeralah untuk menikah. Maka tadi jika ada seseorang yang datang akhwat seperti ini, tadi saya sudah jelaskan, akhwat dalam posisi dia misalkan sudah siap untuk menikah, tapi terkendala dengan aktivitas karir, organisasi, kampus segala macam, dan ikhwan yang datang ini ikhwan soleh, ya itu tidak boleh dia menolak kecuali dengan uzur syar'i. Ya, datang ikhwan soleh ingin melamar, ya dia mengatakan tunggu dulu dan lain-lain, itu tidak boleh menolak.